Cek 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 cek. Digocek-gocek, digocek-gocek, digocek-gocek. Nggak becek kali ini. Kali ini biasa aja, yang penting kita harus tetap sehat. Mau Iya. digocek sana, digocek sini, mau ditutup sana, ditutup sini. Kok jadi kejalanan ya? Yang penting sehat semua ya. Betul sekali. Balik lagi di program Inilah Ropan. Iya. Bersama saya Monica Angel dan Ropan tentunya dong. Ropan tentunya, dan sudah ada, wah bagus sekali kita lihat. Inilah Ropan ini, ide dari siapa ini bisa melihat ini. Contoh Iya. bisa Instagram saya bisa masuk. oh ini program ini tuh diambil dari Instagram nama saya. Username-nya Iya Om Ropan betul. ya. Ini luar biasa mereka bisa menamakan Inilah Ropan ya. Ya oke lah saya pikir. Bagaimana Papi Ya. keadaannya? Baik Monik ya. Jadi syukurlah bahwa kita dalam keadaan sehat semua ya, itu yang paling penting dalam kehidupan kita saat ini ya, di tengah pandemi yang begitu melonjak tinggi terutama di Jakarta, tapi kita dalam keadaan sehat itu perlu untuk bisa menjaga Karena kebugaran saat kita. ini juga memang COVID ini juga sedang melonjak ya Papi Betul, ya. iya. Jadi memang prokes itu harus ketat, Iya. iya kan? Kita Pakai harap maskernya. Teman-teman Iya. juga memakai Harus, masker. iya. Walaupun kita berdua ini sehat kelihatan nggak pakai masker, tapi kita sudah melewati menjalani Protokol kesehatan. protokol kesehatan yang sangat ketat Kita di sudah tempat swab. ini. Sudah swab, barusan juga tadi kita swab, wah, dan hasilnya negatif. Jadi memang luar biasa. Sehingga kita bisa tampil berdua. Kalau kita nggak sehat, wah bahaya juga kita Bahaya tampilkan. dong. Iya, nggak bisa kita ke sini. Begitu Monik. Oke. Jadi apa nih? Kita mau bicara apa nih Kali sekarang? ini kita bakal bahas Inggris ya, sama Denmark. Inggris sama Denmark. Iya Papi. Dua tim yang berlaga di semifinal. Kalau Iya. di sebelah itu ada Italia Spanyol. Iya. Sekarang di sebelah sini ya, saya gambarkan itu di utara, itu Iya. Italia Spanyol, di selatan itu ada Inggris dan Denmark. Ini pertarungan yang saya pikir cocok lah. Ya, cocok lah bagi dua tim yang bisa masuk sesuai dengan prediksi saya bahwa Inggris ini cocok ketemu dengan Denmark ya. Walaupun tim kesayangan saya Jerman sudah out ya, agak sedih juga. Tapi mereka kalah dari Inggris, tim calon juara Euro kali ini. Karena memang mereka sudah sebagai tuan rumah. Nantinya kan setelah mereka balik dari Roma, mereka di perempat final itu ketemu Ukraina Iya. sebelum ke semifinal ini. Dan mereka bisa memenangkan pertandingan itu untuk kembali ke Wembley. Karena semifinal ini dua pertandingan nanti akan bermain di Wembley, 7 dan 8 sesuai jadwal ya. Finalnya itu juga di Wembley. Jadi Inggris ini satu-satunya tim yang diuntungkan bermain 7 kali di Wembley. Coba bisa bayangkan teman. Di fase grup mereka bermain 3 kali ya sebagai tuan rumah. Di perdelapan final saat mengalahkan Jerman 2-0 itu juga di Wembley. Jadi banyak mungkin tim-tim lain yang pernah menjadi tuan rumah agak cemburu juga nih dalam tanda kutip. Kenapa Inggris ini bisa selalu bermain di Wembley? Sedangkan tim misalnya Italia 3 kali main di Roma, kemudian mereka harus keluar di perdelapan final lawan Austria itu di Wembley. Belanda di Amsterdam mereka main 3 kali di Johan Cruyff Arena, tapi kemudian mereka ke Budapest, keluar juga. Sama juga dengan Spanyol, 3 kali mereka bermain di Sevilla, keluar juga kandang. Jerman 3 kali bermain di Munchen, juga keluar kandang. Inggris setelah 3 kali bermain di kandang, tetap di kandang. Itu luar biasa. Nah, di perempat final mereka baru ketemu Ukraina, baru keluar satu-satunya di Roma, Stadion Olimpiade Roma. Mereka menang 4-0 kemarin. Dan saya sudah prediksi bahwa Inggris ini pasti lolos ke babak semifinal. Dan ternyata mereka ke semifinal. Dan terbukti. Iya, dan kalau mereka sudah ke semifinal, mereka balik lagi Monik ke kandang. Nah itu bodohnya Inggris, kalau Inggris nggak juara, itu udah keterlaluan. Bermain lawan Denmark sekarang, Iya. bermain di Wembley. Nanti finalnya lagi di Wembley. Kapan lagi mau menunggu ini? Mereka terakhir main di Wembley itu tahun 96. Saya ke sana waktu itu nonton. Langsung secara Langsung saya nonton partai itu. Mereka kalah di semifinal itu adu penalti melawan Jerman. Ya kan? Penembak penalti mereka yang terakhir itu Gareth Southgate yang jadi pelatih saat ini. Oh. Itu masih menjadi pemain waktu itu. Menjadi pemain di tim nasional Inggris, gagal lawan Jerman. Jerman ke final dan juara. Nah, sekarang dia jadi pelatih, dia kalahin Jerman. Jadi ada rasa puas kan bagi dia, walaupun dia bukan pemain tapi jadi pelatih, dia mengalahkan Jerman. Sekarang timnya sudah lolos ke semifinal, main di kandang sendiri. Harus menang dong, harus juara. Inggris belum pernah jadi juara loh. 60 tahun dalam sejarah UEFA, sejak tahun 60 kejuaraan ini digelar. Uni Soviet juara waktu itu pertama kali, Inggris nggak pernah juara. Jadi satu-satunya tim yang punya nama besar di Eropa yang belum menjadi juara Inggris, di samping Belgia. Jadi kemarin tuh wajar saya bilang kalau mau juara pertama kali itu Belgia atau Inggris. Belgia sudah out. Ya kan? Belgia sudah out, jadi saya pikir sekarang Inggris satu-satunya. Spanyol udah pernah menjadi juara
ya kan? Kemudian bagaimana Italia pernah menjadi juara, Denmark pernah menjadi juara. Yang belum menjadi juara dari 4 tim yang di semifinal Inggris. Jadi ketika mereka menjadi tuan rumah, semua bisa dimudahkan dan mereka bisa juara. Gitu, Liv. Nah, salah satu yang menarik juga ini, Papi, Inggris ini kan selama 5 babak ini belum pernah kebobolan. Iya, betul. Dan tadi Papi sempat mention juga tuh nama pelatihnya yang dulu pemain. Iya, pemain. Iya, Nah, menurut Papi apa yang menarik yang kemudian bisa kita ulas di sini, Papi? Begini, Monik, ya kalau bisa melihat dari 3 pertandingan pertama di fase grup ya, mereka bermain di grup D saat itu, agak sedikit meragukan tim ini. Kenapa saya bilang meragukan? Karena 3 pertandingan itu mereka hanya mencetak 2 gol. Memang tidak ada kemasukan, tapi hanya 2 gol. Jadi bermain di kandang, kemudian hanya mencetak 2 gol agak meragukan. Beda dengan Italia saya pikir ya. Ketika mereka bermain di Roma, mereka bikin 7 gol tanpa kemasukan. Tapi ini 2 gol. Mereka dan dua-duanya diciptakan oleh Raheem Sterling saat itu. Apalagi mereka ditahan oleh sesama tim Inggris Raya, Skotlandia itu dengan 0-0. Mereka hanya memulai pertandingan menang melawan Kroasia 1-0, Sterling yang bikin gol dan juga menang lawan Republik Ceko. Dengan 1-0 juga Sterling yang bikin gol. Tetapi keraguan ini agak seakan hilang ketika mereka masuk ke fase gugur di babak perdelapan final, babak 16 besar. Mereka mengalahkan tim kuat, tim yang pernah 6 kali ke final dan 3 kali juara, Jerman. Tim Panzer ini yang mereka takutkan. Karena Inggris itu selalu bermasalah berat ya. Mereka agak benci melawan Jerman sehingga mereka harus mengalahkan Jerman dan mereka bisa mengalahkan Jerman 2-0. Dari situ mereka sudah punya motivasi, punya rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka bisa menjadi juara, bisa ke semifinal dan final. Karena Jerman lawan tim yang kuat. Tim yang kuat tuh Monik, Jerman. Jadi mereka bisa keluar dari situ dengan mereka bisa menang 2-0, kemarin mereka bisa menang 4-0 melawan Ukraina. Sekarang udah 8 gol tanpa kemasukan. Jadi ini luar biasa. Belakangnya bagus. Sekarang ya mulai berkembang mereka. Setelah Jerman, Ukraina agak bagus. Tinggal melawan Denmark ini. Gimana nih taktik mereka? Apakah mereka mampu mengatasi Denmark? Kita akan lihat nantinya. Kita akan bahas tentunya dalam kali ini ya. Iya, betul Papi. Kalau bisa dilihat saat ini kan Inggris sudah berhasil mengalahkan Jerman. Iya, betul. Jerman dan Ukraina kemarin ya 2 di fase gugur. Apa nanti ini bisa jadi bumerang untuk Inggris karena mereka bisa jadi over proud atau overconfidence buat mereka, percaya diri terlalu berlebihan bagi Inggris. Jadi bisa ini berbahaya. Denmark. Iya, jadi saya pikir melupakan saja Jerman, melupakan saja Ukraina kemarin karena mereka menang dengan clean sheet semua. Mereka fokus. Karena kan jalan untuk menuju ke mimbar juara itu sudah terbuka. Mereka sudah kembali ke kandang mereka di Wembley di London. Jadi mereka tetap fokus bagi Southgate dan pasukannya untuk menghadapi Denmark karena Denmark ini kan tim yang sulit diprediksi karena bukan tidak mungkin akan membuat kejutan. Ya. Oktober tahun lalu itu ketika di Liga Nations League di Eropa, Denmark itu mengalahkan mereka di London 1-0. Ya, jadi ini berbahaya. Dalam 2 pertandingan Liga Eropa Nations League tahun lalu, akhir tahun lalu, itu Inggris nggak menang. Di Copenhagen mereka bermain 0-0, tetapi ketika balik ke London di Wembley yang nantinya mereka akan bertarung di semifinal tanggal 8 dini hari di waktu Indonesia, itu kalah sama Denmark. Nah, ini harus hati-hati dengan tim yang sama. Tim yang dipegang oleh Gareth Southgate. Walaupun itu akhir tahun lalu, tapi tetap kan Denmark ini bisa mengalahkan mereka. Memang mereka ada Eriksen waktu itu. Christian Eriksen, salah satu bintang mereka yang kolaps kemarin, yang heboh besar melawan Finlandia, kemudian dia nyaris hampir saja meninggal saat itu karena serangan jantung. Tetapi tanpa ada Eriksen pun sekarang Denmark sudah membuktikan bahwa mereka bisa melangkah sejauh sampai di babak 4 besar di semifinal dan menantang Inggris. Inggris nggak boleh terlalu percaya diri berlebihan, ya, menganggap enteng Denmark, dan saya pikir nggak akan mungkin mereka menganggap enteng Denmark. Denmark bisa menyulitkan mereka loh. Kalau bisa melihat bagaimana Denmark bisa sejauh ini melangkah, 29 tahun setelah tahun 92 mereka juara di Swedia saat itu, saya juga ada di sana, saya nonton itu, dan mereka sekarang kembali ke semifinal. Ini suatu langkah besar yang dilakukan oleh pasukan Kasper Hjulmand ya terhadap Denmark, dan saya juga melihat Southgate harus memikirkan sesuatu, ada cara yang terbaik yang harus mereka bisa mengalahkan Denmark. Setelah mereka punya cara yang bagus mengalahkan Jerman, kemudian bagaimana bermain dengan attacking yang luar biasa menghadapi Ukraina, sekarang kita akan melihat pola apa yang akan dimainkan oleh Southgate menghadapi pasukan Hjulmand. Kita akan lihat tuh, dan mungkin kita akan bahas dalam program kali ini gitu. Kalau bisa dilihat kan banyak tim fans timnya Denmark
Itu yang sangat menyayangkan kalau salah satu bintang nih di Iya, timnya betul. Denmark itu sempat kolaps kemarin. Betul, Christian Eriksen ya. Iya. Iya, memang tidak ada yang menduga sama sekali ya, karena memang tes sebelumnya kan dia bagus, sebenarnya bagus ini, tidak bermasalah apa-apa, tapi kemudian tiba-tiba ya namanya sulit tak bisa menduga ya, dia Iya. tiba-tiba jatuh dan untung bisa terselamatkan. Kalau Christian Eriksen ini ada, ini akan bagus buat mereka, karena dia yang menghadirkan malapetaka buat Inggris pada yang saya bahas tadi, yang tahun lalu kalah 1-0 di Wembley gara-gara pemain ini. Nah, ini tidak ada. Banyak yang mengatakan ketika Eriksen tidak ada, mungkin akan berpengaruh terhadap ritme permainan Denmark secara keseluruhan, karena dia adalah orang yang bisa mengatur kreator di tengah, pemimpin di tengah, pembagi bola yang baik, bola-bola mati, sepak pojok, tendangan penalti, tendangan bebas, itu dari Eriksen. Nah, mereka kehilangan, pasti memukul mereka. Namun justru ini punya dampak yang bagus, ada hikmahnya bagus buat Denmark. Mereka ingin memberikan sesuatu yang baik buat Eriksen. Jadi mereka sempat voice call dengan teman-temannya, memberikan semangat pada Eriksen. Begitu juga dengan dia ketika dia mulai pulih, memberikan semangat, ayo. Jadi mereka ingin melakukan yang terbaik, mau kasih kado. Karena Eriksen ini sudah tidak bisa bermain secara, ini nggak boleh lagi dia sudah, karena sudah serangan jantungnya kan, jadi nggak boleh lagi. Dia harus pensiun. Nah, di tengah pensiun ini mungkin Denmark, teman-teman dia ingin melakukan sesuatu buat negaranya dan juga buat Eriksen. Dan Eriksen ini selalu pantau teman-temannya bermain. Pasti dia nonton di TV kan, dia di dalam masih istirahat di kamar, diberikan satu alat pacu jantung yang bisa menormalkan dia, dan pasti dia akan nonton penampilan teman-teman dan terus bisa memberikan semangat lewat WA, lewat call dengan teman-temannya. Itu bagi Denmark ada rasa percaya diri, mereka harus bertarung baik, sangat bagus. Dan tanpa Eriksen mereka bermain luar biasa, Monik. Itu Højbjerg di tengah, Thomas Delaney, itu luar biasa. Dua double pivot mereka yang bagus, di samping Joachim Mahle di kiri bagus, Larsen juga yang bisa membantu, Daniel Wass dari tengah. Jadi lini tengah mereka itu suatu komponen yang sangat kuat saya pikir dan ini pasti harus sudah dipikirkan oleh Inggris saat menghadapi mereka nantinya di Wembley. Ketika salah satu bintang ini kolaps nih Papi, apakah Denmark kemudian mengganti posisi pemain karena memang posisi Eriksen. Eriksen ini kan pemain yang krusial. Kalau kita bisa melihat ini pemain yang betul-betul kuat. Nah, ini membuat Schulman sebagai pelatih harus memutar otak lagi ketika dia tidak ada siapa. Tetapi beruntung mereka masih punya dua pemain yang sangat kuat di tengah. Biasanya mereka bertiga dengan Eriksen, tapi itu ada dua pemain yang masih saya katakan tadi. Ya, bagaimana mereka masih punya Højbjerg, masih punya Delaney, dua gelandang bertahan. Namun ini tidak ada pengaruh apa-apa karena sekarang muncul satu pemain yang baik, Joachim Mahle. Ini bermain Serie A. Jadi pemain yang sangat baik. Jadi ketika hilangnya Eriksen ada dia yang bergerak dari sayap bagus sekali. Ya, dibantu dengan Larsen. Jadi memang orang banyak mengatakan bahwa Denmark akan habis. Apalagi kan mereka akan mati suri, kalau saya katakan ini. Sudah kalah 2 kali, ya Monik. Mestinya mereka nggak lolos nih. Pemain mereka sudah kolaps. Mereka kalah dari Finlandia 1-0. Main di kandang loh, di Parken Stadium di Copenhagen. Mereka juga kalah di kandang saat menghadapi Belgia 2-1. Jadi secara hitung-hitungan sebenarnya mereka ini sudah out. Tinggal pertandingan terakhir menghadapi Rusia, tim kuat. Rusia punya harapan. Kalau draw sama Rusia habis Denmark. Tapi mereka bermain luar biasa dan menang 4-1. Itu yang membuat ada kebangkitan buat mereka. Seperti bangkit dari kubur buat mereka untuk bisa maju terus. Dan kemudian lawan mereka Wales di babak 16 besar. Mereka hajar 4-0 lagi. Jadi mereka adalah tim pertama di Euro dalam sejarah. Dalam back-to-back 2 pertandingan itu mencetak 8 gol. Baru Denmark. Dalam 2 pertandingan secara beruntun loh. Tidak ada tim lain yang bermain 2 kali bisa membuat dengan 4 gol. Baru Denmark ya di waktu normal. Bahkan tanpa ada perpanjangan waktu. Ya, ini luar biasa. Dan bukan tidak mungkin mereka akan terus bisa membuat kejutan ya. Mereka kemarin melewati salah satu tim kuda hitam yang berbahaya, Republik Ceko. Mereka bisa menang melawan Ceko, walaupun saya lihat memang di babak kedua lawan Ceko itu agak menurun. Melawan Ceko. Tapi ketika mereka melewati hadangan Ceko, ini saya pikir akan membuat mereka termotivasi lagi. Tinggal mereka berhitung melawan Inggris yang lebih diunggulkan. Secara hitung-hitungan, Inggris ini lebih diuntungkan karena bermain di kandang. Kemudian grafik Inggris kan lagi naik. Melawan Jerman menang 2-0 tadi kita bahas. Kemudian menang 4-0 lawan Ukraina. Tinggal melawan Denmark. Tapi sekali lagi, Denmark bukan tidak mungkin akan membuat kejutan. Kan sepak bola kan bisa semuanya. Karena sekali lagi unpredictable jangan panak endeng dong Monik. Jadi bahaya Denmark ini. Mereka punya 3 pemain depan yang bagus. Ada Bright White di sana, ada Damsgaard, kemudian ada Kasper Dolberg. Dan depan, cadangan mereka ada Yusuf Poulsen. Bagus. Ini tim yang secara kedalaman juga bisa merepotkan Inggris loh. Apalagi kalau mereka bisa membuat gol lebih dulu ke gawang Inggris. Inggris berbahaya. Kan dengan kemasukan pertama berarti Inggris
pertama kali kebobolan kan? Iya. Belum pernah kebobolan yang kita bahas tadi tuh. Iya. 8 kali mencetak gol, tidak kebobolan dalam 5 pertandingan. Kalau Denmark mengejutkan mereka, bisa goyah Inggris. Satu aja. Nah, mereka punya penyerang berbahaya. Kasper Dolberg yang sudah bikin 3 gol saat ini. Nah, kalau dia bisa membuat 1 gol aja, ini bisa menggoyahkan Inggris. Seperti yang Papi jelasin tadi ya. Iya. Karena kebanyakan di pertandingan kalau yang tim Mencetak yang gol pertama pertama kali itu selalu menang. Hmm. Kita lihat dari babak perempat final, Iya. ya kan? Mereka selalu menang. Bukan tidak mungkin, karena tim-tim ini kan sudah berimbang semua. 1 gol itu maha penting sekali. Bisa meruntuhkan lawan dan bisa juga memotivasi tim yang mencetak gol. Jadi itu penting. Denmark harus bisa melakukan itu. Kalau Inggris bikin gol duluan, selesai. Dan saya bukan tadinya Denmark. Saya berharap memang Denmark sampai ke semifinal, dan apa yang saya inginkan itu sudah terwujud, bahwa Denmark sudah hadir di semifinal. Iya. Tinggal sekarang mampukah mereka menjegal Inggris? Tapi saya berbalik bahwa Inggris ini sudah setengah langkah sudah juara. Ketika mereka ada di semifinal, sulit untuk bisa menahan mereka karena waktunya buat mereka. Satu-satunya tim kembali lagi belum pernah juara. Tim besar yang liganya bagus. Tim ini Inggris dari secara keseluruhan 26 yang dibawa oleh Southgate ini, itu harga, Monik tahu harganya tuh 18 triliun total. Termahal di antara 24 tim yang hadir di Euro kali ini. Itu Inggris. Itu uang semua ya, Papi? Waduh, itu daun tuh. Waduh, luar biasa tuh. Wow. Jadi kalau mereka nggak bayangin, kalau mereka nggak juara, sudah bermain di kandang, dikasih kemudahan oleh UEFA, mereka kalah misalnya dari Denmark. Wah, ini memukul sekali buat mereka karena waktunya sekarang. Kalau menunggu lagi 20-30 nggak mungkin lagi. Nggak mungkin lagi. Ini waktunya pas. 60 tahun Euro berlangsung, hadiah buat mereka, dan mereka bisa menjadi juara pas ditonton oleh semua pendukung fanatik mereka di London. Bayangin kalau di semifinal mereka out. Itu pasti satu Inggris akan menangis. Akan naik bendera setengah tiang. Bisa aja. Secara itu kan karena mereka begitu merindukan kan. Iya. Sudah lama. Jangankan juara. Monik, masuk ke final Inggris nggak pernah. Coba bisa dibayangin. Tim sekuat mereka, punya nama besar mereka, Inggris ini, tim 3 singa yang logonya Dari tahun 60 itu, tahun Papi? 60. Untuk masuk final aja Euro. Nggak pernah. Sekarang sudah di semifinal nih. Iya. Artinya mereka sudah mengulangi 29 tahun lalu ketika tahun 96, ketika yang saya bilang saya pernah ke sana itu, mereka bisa ke semifinal, kalah sama Jerman kan, Southgate itu dan kan karena dia nggak gagal penalti. Nah, sekarang setelah 29 tahun dia ada di semifinal lagi. Kapan lagi? Sekarang dong bisa melakukan. Makanya saya bilang, saya menjagokan Inggris walaupun Denmark saya pikir tim yang baik, tapi kalau Inggris sudah balik ke kandang, ini sulit. Grafik mereka lagi naik. Sulit untuk ditahan. Ya, jadi mereka tidak boleh melewatkan ini. Denmark, tetap mereka fokus lawan Denmark, dan saya pikir Southgate tahu apa yang harus dia lakukan terhadap timnya untuk menghadapi tim Denmark di semifinal. Kalau Ya. yang sebelumnya kita bahas tentang Italia dan Spanyol, Ya. kan Papi sempat bilang tuh kalau mereka pasti akan bermain indah. Hmm. Nah, kalau kita tarik ke Inggris dan Dan Denmark, Denmark. iya, Iya, ini dua pola permain. Inggris akan bermain dengan berbeda ketika lawan Jerman dan Ukraina. Dengan Jerman mereka agak lebih bertahan karena ada 7 pemain yang tipikal bertahan yang ditampilkan oleh Southgate. Lawan Jerman mereka agak takut memang. Tetapi mereka bisa mendapatkan 2 gol, memanfaatkan 2 kesempatan untuk bisa menjadikan gol. Lawan Ukraina diubah sama Gareth Southgate. Mereka dengan pemain yang lebih banyak menyerang. Kalau dengan Jerman dengan 3-4-2-1 misalnya atau 3-4-3 yang mereka bermain. Sekarang tidak pakai 3 back lagi lawan Ukraina. Ada 4 back, tetapi ada 2 gelandang yang lebih ke dalam, yaitu Declan Rice dan Calvin Phillips. Namun di depan itu ada pemain-pemain yang bagus, ada 4 pemain menyerang. Beda lawan Jerman cuma 3 pemain attack waktu itu kan. Tapi lawan Ukraina ada 4. Nah, mungkin ini juga akan dimainkan. 8 pemain oke, tapi 9 atau 8 sampai 9 pemain saya pikir oke. Tinggal 2 aja dia menetapkan. Apakah tetap akan main seperti kemarin? Ya dia bisa memainkan Jadon Sancho main bersama dengan Mason Mount lebih awal lawan Ukraina, atau memainkan sebelumnya. Ya ketika bagaimana Bukayo Saka bisa dimainkan lebih awal. Kita akan tunggu apa taktik, strategi, racikan dari seorang Southgate untuk menghadapi Denmark. Apakah ada perubahan? Karena kalau 8 pemain sampai 9 pemain tetap penjaga gawang Pickford, itu udah pasti, paten menurut saya. Nggak tergantikan dari awal. Nggak pernah diganti. Kemudian di belakang kalau dia pasang 4, itu juga sudah clock fix. Iya. Kyle Walker di kanan, Luke Shaw di kiri, pasti itu akan dimainkan. John Stones akan bermain bersama Maguire sebagai back tengah. Iya. Nah, 2 tadi saya katakan Declan Rice sama Calvin Phillips pasti main. Berarti sudah 4, 6, 7 sudah ada. Di depan yang pasti 2 itu Harry Kane sebagai kapten kesebelasan Inggris, udah pasti di depan, sama Raheem Sterling. Sudah 9. 9 ini pas main. Tinggal 2.
tinggal 2 yang akan ditentukan oleh Southgate. Siapa? Ada Bukayo Saka di sana, atau Jack Grealish, Mason Mount yang ada di sana, Jadon Sancho atau Phil Foden. Kalau prediksi dari Papi? Mungkin saja dia akan seperti kemarin, bermain dengan Jadon Sancho bersama dengan Mount, dua pemain itu untuk melengkapi starting 11 11 pemain. Ya, itu bisa bisa lawan Kroasia kan 2 pemain ini yang bisa dimainkan. Kalaupun tidak, dia bisa menggantikan 1 pemain tengah, mungkin Declan Rice atau Calvin Phillips bisa digantikan oleh Jordan Henderson. Mungkin akan kalau ada perubahan ya, kalau ada perubahan. Nah, di depan juga kalau tidak ada Jadon Sancho, mungkin Saka. Bukayo Saka yang bisa dimainkan. Ini alternatif, tapi 9 pemain yang saya sebut tadi itu udah fix menurut saya. 9 pemain dari 11 pemain kan. 2 ini yang kita belum lihat siapa yang akan bermain melawan Denmark. Kalau Denmark sendiri sudah pasti itu sebagian besar pemain-pemain top. Tinggal Christensen, pemain dari Chelsea ini, apakah dia kemarin dia diganti oleh Anderson, apakah dia fit? Kita nggak tahu juga. Tapi kalau dia nggak ada, Anderson akan main. Namun akan mempengaruhi 3 back dari Denmark untuk bisa ada Simon Jair di sana, ya udah bermain, ada Vestergaard, Yannick Vestergaard berdiri di depan Kasper Schmeichel. Jadi ini 3 back yang kuat. Mereka akan bermain dengan 3 back. Mungkin 3-4-3 atau 3-4-2-1, terserah dari Hjulmand. Tapi gelandang mereka bagus. Mahle, Larsen, Højbjerg, Delaney itu gelandang-gelandang yang bagus. Mereka beruntung punya 4 gelandang ini, walaupun tanpa Eriksen. Kita udah bahas tadi kan, tanpa Eriksen. Tapi di depan Brad White, Damsgaard, dan Dolberg, saya pikir ini 3 pemain yang luar biasa yang tetap akan menjadi pemain utama bagi Hjulmand untuk menghadapi Inggris. Jadi itu komposisi starting 11 itu. Tinggal Christensen yang saya masih ragukan apakah dia fit. Kalau dia fit lebih enak karena mereka punya 3 back yang bagus selama ini kan bersama dengan Jair dan Vestergaard. Kalau dia nggak ada, Anderson yang main. Anderson yang akan bermain di situ. Jadi itu bagi Denmark tidak ada perubahan banyak. Begitu Monique. Ya. Wow. Kalau misal nih kita ngomong-ngomong soal prediksi ya, Papi, kira-kira untuk skornya? Kalau skor persentasi dulu ya, persentasi dulu saya pikir ini 55-45 atau bahkan sampai 60-40 buat Inggris. Buat Inggris ya. Inggris akan menang. Mereka diuntungkan sih, grafik yang naik, tapi kemudian bermain di kandang. Ini sangat kuat, sangat menguntungkan buat mereka. Karena mereka harus punya motivasi besar. Juara sudah di tangan. Jadi kalau saya bisa melihat itu 60% juara sudah mereka dalam genggaman. Tinggal menunggu di sebelah siapa yang akan lolos, Italia atau Spanyol. Ini kan pertandingan bagus. Iya, pertandingan bagus kalau di final. Namun sekali lagi tidak boleh menganggap Denmark. Meremehkan Denmark jangan sekali-sekali karena Denmark bisa menghadirkan suatu ledakan yang kuat sesuai dengan julukan mereka kan, tim dinamit. Tim dinamit. Jadi berbahaya buat mereka. Tapi kalau bilang siapa menang, saya pikir Inggris. Inggris bisa menang dengan 2-0 paling mereka bisa menang. Kalaupun Denmark bisa balas 2-1, tapi saya bikin bisa 2-0. Berarti dari prediksi Papi yang pasti mencetak gol duluan Inggris. Inggris akan memenangkan pertandingan. Di Wembley akan sulit. Untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini di Wembley sulit mengalahkan mereka. Kalau saya melihat bagaimana tren mereka itu terus naik. Setelah Jerman, kemudian Ukraina tim bagus, tim yang selalu menunggu serangan kemudian balik tapi akhirnya tidak berdaya sama sekali. Inggris menang dari semua aspek. Dari situ saya bisa melihat bahwa tim ini terus naik dan sulit kalau tim lagi naik bagus untuk menghadang mereka berat, apalagi kan di kandang. Didukung oleh 50.000 supporter atau bahkan mungkin 70.000 supporter, wah habis tim lain. Mereka lagi bagus-bagusnya, kemudian pemain mereka lagi fit semua, tidak ada yang cedera berat, sulit mengalahkan Inggris. Tapi kan sekali lagi kejutan bisa aja bagi Denmark. Itu yang kita lihat kan. Sekecil apapun tetap punya peluang Denmark untuk bisa membuat kejutan. Namun kalau ditanya Papi pegang mana? Inggris dong. Saya Inggris. Iya. Iya, gitu. Jadi kalau mau itu apa Mon? Sedikit kalau misal kita mau berandai-andai nih Papi. Kalau misal mereka imbang. Iya. Dan akan ada penalti. Nah, kalau Denmark ini, jadi begini, kalau Denmark ini mampu menahan, artinya selain babak pertama 0-0 tidak membuat Inggris bikin gol dari awal, kemudian sampai menit 80 tidak ada gol, ini bahaya. Kalau ada perpanjangan, Inggris bahaya. Kalau perpanjangan, Inggris harus mematikan mereka itu di 90 menit. Ya, karena Inggris selama ini kan selalu menang di 90 menit. Mereka tidak lawan Jerman aja begitu kuat, mereka hajar 2-0 di 90 menit. Karena mereka tahu kalau perpanjangan lawan Jerman, mereka bisa kalah. Apalagi adu penalti. Itu dihindari oleh mereka. Nah, mereka lakukan juga itu melawan Ukraina. Mereka bisa mencetak gol cepat, ya lewat Harry Kane saat itu sebelum ada 3 gol tambahan. Nah,
Sekarang mereka menghadapi tim Denmark. Kalau mereka gagal mencetak gol di 80 menit aja dari 90 menit waktu normal, wah perpanjangan bisa ada sesuatu yang terjadi kalau perpanjangan 2 kali. Berarti bisa sudah di bahaya luar. buat Inggris. Bahaya buat Inggris, apalagi adu penalti. Adu penalti itu semua tidak tahu. Itu kan tinggal tergantung mental dari tim itu, dari penendang mereka. Keberuntungan juga lebih banyak di situ. Jadi Inggris buat saya hajar Denmark itu di 90 menit. Jangan berikan itu untuk perpanjangan karena Inggris kan belum pernah melewati babak perpanjangan. Kalau mereka melewati babak perpanjangan atau adu penalti berbahaya. Jadi itu saya katakan Inggris. Jadi kalau di pasaran itu kalau mau lihat ini biasa di saya itu lepas semua. Mau kebun anggur, kelapa sawit, apartemen lepas buat Inggris. Itu udah pasti menang tuh Inggris. Jadi iya. Kalau apartemen bagaimana? Oh iya, apartemen hajar, apartemen hajar. BMW lepas di rumah. Waduh. Kalau perlu sama garasi sekalian dikasih, garasi dikasih. Inggris itu nggak usah takut kalau Inggris kan, nggak usah takut. Walaupun saya dari awal Denmark ya, tapi saya bilang Denmark tuh sampai semifinal dan ternyata memang oke. Tinggal tergantung lawannya. Kalau lawannya Ukraina misalnya kemarin, Denmark bisa ke final dan mungkin bisa juara. Tapi Inggris, waduh, begitu Inggris keluar ya udah berat. Inggris kan satu-satunya kalahin Jerman aja dulu. Begitu Jerman selesai dia sudah seperti juara tuh. Semua udah pesta besar di London. Di Inggris tuh kayak pesta tuh, kayak udah juara. Padahal belum juara, belum angkat piala udah juara. Karena Jerman mereka kalahin, tim yang paling ditakutin di Eropa. Itu. Jadi ketemu Denmark sekarang, wah udah makanya apartemen lepas, tambak lele dilepas. Begitu mah. Begitu. Aduh, luar biasa. Kalau misalkan teman-teman di rumah nih, kita bakal memprediksi siapa-siapa aja. Teman-teman di rumah juga boleh banget untuk ikutan memprediksi karena nanti di semifinal kita iya. akan ada live. Nobar, iya. Live, Jadi untuk diingatkan semua. Iya. Jadi buat teman-teman juga semua ini hadir nantinya ya. Rencana yang pasti, yang mudah-mudahan sudah pasti jadi dong. Iya. Tanggal 6 ke tanggal 7 dini hari ya, itu Spanyol atau Italia lawan Spanyol kita akan nobar. Wah, bersama-sama dengan Bung Ropan dan Monik di sini ya. Wah, kemudian di semifinal kedua Inggris Denmark juga kita nobar. Itu sudah disepakati tadi kita harus nobar dan mungkin selain live chat katanya enggak harus Zoom. Jadi buat teman-teman semua nanti ada Zoom. Jadi mungkin akan dibatasin mungkin 100 orang atau lebih, tinggal tergantung jadi buru-buruan. Tim kreator di sini yang akan atur. Jadi buruan bagi Anda untuk mendaftar nantinya akan bicara di Inilah Ropan ya. Iya, di betul. IG Inilah Ropan tinggal kalau Anda mau daftar saya satu ya. Tulis itu, nanti linknya kita kasih di situ. Anda mau masuk silakan. Nanti juga ada di YouTube saya akan bilang tuh untuk Zoom. Biar semua penggemar Papi Ropan di seluruh Indonesia nih atau bahkan di seluruh dunia juga masih banyak. Bisa nobar bareng kita. Iya, teman-teman saya ada di Jerman, di Singapura, banyak tuh mereka tuh hadir semua tuh dari Australia. Hebat kemarin tuh waktu live streaming. Nah, sekarang Inilah Ropan. Anda catat baik-baik ya untuk bisa ikut di Zoom sambil kita nanti umumin giveaway-nya, pemenangnya yang kemarin saya bilang banyak kejutan ya Pak. Banyak kejutan. Jadi tanggal 7 itu di pagi tanggal 7 ya. Rabu dini hari ya. Itu kan Selasa waktu di sana tuh. Iya. Jadi besok, Rabu dini hari kita bergadang bareng. Kita begadang nonton. Kapan lagi? 4 tahun sekali. Monik, jadi kita paling apalagi final. Iya, 4 tahun sekali dapat ini. Dapat giveaway, dapat voucher Anda. DP rumah, apartemen. Waduh, dapat kosan Bung Ropan. Gilas Mix masuk. Gilas Mix. Kapan lagi nih? Goyang, enggak kan? Ya kan? Gilas Mix semua. Wah, mau dapat voucher dari Traveloka. Ini bagus sekali. Belum dari ACC. Ini udah fix ya, Papi, yang Traveloka. Traveloka akan diumumkan. Mereka akan langsung ke IG Inilah Ropan. Mereka akan cara-caranya tuh. Mereka jadi Anda semua tinggal buka Inilah Ropan ya di Berarti IG dari saya. sekarang langsung follow Inilah Ropan. Anda mesti follow, kemudian nanti subscribe juga channel YouTube Bung Ropan. Share ya. Yep. Iya, jadi dua-duanya. Gitu. Jadi tinggal atur lah. Biar channel ini bisa berkembang buat kita juga. Betul. Karena kita kan bukan cuma sampai di sini. Nanti ada Liga Champions, Liga Inggris. Kita berdua lagi ada Piala Dunia tahun 2022 di Qatar itu. Tapi sekarang nantinya kan ada Liga Champions mulai berlangsung. Ini bakal lebih luar biasa lagi nih. Begitu nih. Kalau misalkan ini semangat teman-teman untuk ngikutin kita terus, kayaknya hadiah atau kejutannya bakal lebih besar ya? Bakal lebih besar, ya, banyak lagi yang sponsor lebih akan masuk untuk bisa kasih kepada teman-teman ya, netizen yang ikut ya. Kita kan buat mereka, kita bikin ini kan buat mereka juga. Biar mereka juga dapat, jangan cuma sesuatu mereka cuma follow kita, subscribe kita, mereka nggak dapat apa-apa kan. Tapi kalau mereka dapat apa-apa, selalu kan luar biasa. Dapat voucher ini beli itu, dapat kaos, dapat macam-macam lah.
Jadi semua kita buat mereka. Iya kan, kita tampil di sini. Jadi itu jangan lupa ya buat Anda. Follow Inilah Ropan Instagram dan juga share. Ya, dan subscribe tentunya. Tentu, iya betul. Channel YouTube Bung Ropan. Gitu. Dan Oke, Mot. Instagramnya Inilah Ropan. Iya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan kami berdua. Ya, Dan jangan lupa betul. juga untuk mengikuti kami di live streaming. Iya, Kita betul nobar sekali. bareng, kita prediksi bareng-bareng. Iya, benar sekali. Sampai kita ketemu ya. Sampai ketemu semifinal ya. Iya, buat teman-teman semua, salam sehat selalu dari saya dan Monik dan juga seluruh kru yang ada di tempat sini. Wah.